sekarang ke ini ya Pak ya. Kita ke kelas pemantapan Jepang. Jepang ya. Ya. Jadi ini pemantapan kita baru ketemu dengan anak-anak ini. Iya, ini pemantapan kelas Jepang hanya 1 bulan di sini. Setelah mereka selesai pemantapan 1 bulan, dapat N4, mereka dipindahkan ke kampus Ami Asmi yang di Rawamangun. Rawamangun. Di sana mereka dididik lagi karena di sini sebulan, di sana cuma 2 bulan. 2 bulan. Jadi 3 bulan. Sertifikatnya ada Pak, sertifikat untuk mereka dapatkan itu apa pembelajarannya itu. Oh, kalau itu dari mereka sudah ada nanti. Sudah ada ya? Iya, dari Jepang. Jadi artinya ada sertifikat. Ada. Jadi mereka itu benar-benar mempunyai sertifikat bahasa gitu Iya, ya. betul. Jadi kalau seandainya mereka bekerja lagi tempat-tempat ini udah ada ini sertifikat itu Ada. sendiri. Iya. Punya namanya kalau bahasa Jepang sensei. Sensei. Sensei itu guru bahasa Guru, Jepang. guru Jepang. Ya. Jadi pemantapan mereka di Geraha Dinar ini hanya 1 bulan. 1 bulan. Dan memang tempat pendidikan mereka yang 2 bulan lagi adalah pemantapan di kampus Ami Asmi di Jakarta Timur, ataupun bisa juga di Cinangka ya, Cinangka Sawangan, Depok. Baik, baik ya. Kami boleh masuk ke dalam nih. Boleh. Konnichiwa. Konnichiwa. O genki desu ka? Hai, genki desu. Nah, ini adalah kelas-kelas Go to Japan. Ya, Japan. mereka pemantapan 1 bulan di Geraha Dinar. Geraha Dinar. Nah, Pak Edi nanti bisa bertanya-tanya. Mereka disiplinnya ini luar biasa. Ya. Insya Allah dari pemantapan ini 1 bulan mereka nanti dapat standar bahasa sertifikat bahasa Jepang N4. Ya, N4 ya. Setelah itu mereka bisa belajar lagi pemantapan di kampus Ami Asmi ataupun di Cinangka Depok. Iya. Silakan Pak Edi tanya-tanya mereka. Ya, sebenarnya saya ingin oke. Asal kemarin saya udah datang, ya mungkin ada rasa kangen saya sama ada adik di sini sehingga saya bisa datang kemarin ketemu Sensei Sari ya, diantar oleh Bapak Darmansyah. Ya, saya harapkan semua adik-adik semua sehat walafiat. Guru di sini, ini sebenarnya saya ingin secara detail itu memohon antara 2 atau 4 orang, 2 laki, 2 perempuan gitu untuk kita podcast kalau ada mau bersedia. Jam 3 selesai. Jam 3. Jadi gimana, aman kan? Aman sih ya. Ya Bapak nyari nunggu jam 3 Kalau kalau saya saya. bebas. Oke. Ya bebas, saya memang orangnya bebas ya. Ya, Pak, ya. Iya, iya. Jadi nggak terikat. Nah, untuk fungsinya ini untuk memberikan informasi keluar ya melalui podcast saya, melalui YouTube saya, nah agar anak-anak muda ini mereka tambah semangat. Oh benar ada adik-adik yang bersedia untuk kita podcastkan nanti ya Pak ya. Ya. Baik, saya kira itu saja Pak. Bu Pak Sari ya. Nah, bisa ada di sini tinggal di mana kita saya terbaik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya ucapkan sama Ibu Sari ini ya. Bu Sari ini guru untuk pembelajaran bahasa Jepang ya. Senang ya Bu ya punya anak murid banyak ya. Alhamdulillah. Apalagi anak murid nanti bisa bahasa Jepang kan. Ya. Satu bahasa Jepang harus ada bisa ini apa kan ini. Sekarang harus menulis juga kan? Iya, nulis. Udah beda. Nulis sama itu ya, sama apa namanya? Bicara. Ya. Jadi kedatangan saya ini nih ingin bincang-bincang aja nih Bu Sari ini ya. Artinya agar bagaimana anak ini yang punya tekad bulat untuk bekerja di luar negeri, terutama Jepang ya, dikirim ya. Sebelum mereka juga tentunya harus punya ilmu dong, bekal ya. Nggak mungkin harus berangkat begitu aja mau dideportasi karena nggak bisa bahasa Jepang kan. Lah pentingnya anak-anak muda ini saya sangat apresiasi lah ya. Mereka punya semangat yang cukup besar, mereka ingin punya pengalaman kerja di luar negeri. Tentunya itu satu hal yang menantang. Tapi kalau kita mau berpikir ke sana, kita nggak akan bisa cari pengalaman di luar dong. Ya kan, apalagi pendidikannya di bidang perawat yang tekuni SMK ya, perawat. Kalau ini bidang kemarin apa? Kalau saya milihnya pengelola makanan. Pengelola makanan, FB ya. Ada tiap hari? Gitu. Sama perawat. Deliver, care deliver. Kalau di Jepangnya kaigo. Kaigo ya, perawat ya. Jadi emang sudah ada ininya ya. Basicnya juga. Basicnya. Tapi ini food, ini jatuhnya nanti kemana? Kalau makanan biasanya di Deliver. restoran.
restoran ya. Oh itu di restoran ya. Aku seneng dong di restoran, makan mulu nanti. Ya. Udah berapa lama di sini ikut pelatihan bahasa Jepang dengan Ibu Sari? Kalau sama saya belajarnya baru seminggu. Cuma kan mereka sudah ada ininya, dasar bahasa Jepangnya udah pernah belajar juga. Nah, kayak masing-masing sekolah, kayak di Aliklas sudah berapa lama ya? 6 bulan. 6 bulan mereka. 6 bulan. 6 bulan untuk dasarnya aja. Dasarnya. Kalau yang di Irwania, Tangerang Selatan itu berapa lama ya? Baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, di sini ini pemantapannya. Pemantapannya di sini. Karena mereka kan ini kalau kita mau kerja ke Jepang kita mesti ada sertifikat berbahasa bahasa ya. Jepangnya. Nah, jadi untuk kalau yang program 3 bulan kemarin itu rasanya belum bisa untuk mendapatkan sertifikatnya. Pemantapannya lagi di sini di Grakadina. Jadi pemantapan di sini Ya, ya agar mereka itu udah punya bekal bahasa ya. Yang mana mereka tidak tidak bingung lagi kalau misalnya ada komunikasi dengan orang Jepang, ya kan? Jadi udah lancar lah gitu nih. Nah itulah yang paling penting jadi bahasa. Memang kalau bahasa itu dimanapun kita berada, kalau kita bisa berbahasa setempat akan dihargai. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bahasa dan sana, sehingga mereka berangkat juga dengan ilmu yang ada, bekal yang ada, nggak usah khawatir lagi kan, terjun di lapangan begitu. Lalu untuk ini mereka bila sama Anissa ini di asisten perawat apa perawatnya? Asisten perawat. Bertiga sama Fahri, ya. Jadi itu di sana sebagai asisten perawat itu untuk apa nih? Untuk di rumah sakit atau untuk macam-macam pribadi? Di rumah sakit juga ada, atau kayak di ini untuk merawat lansia. Lansia. Kan di Jepang udah kekurangan ini ya, anak-anak muda. Anak muda ya. Iya betul. Iya. Atau ada juga di Jepang kan mereka kadang tidak ingin punya anak ya. Nah, jadi ya hari tuanya ya mengandalkan jasa ini. Jasa tenaga perawat ya. perawat. Perawat ya. Mereka nggak mau repot-repot. Iya, Pesan orang tua aja masih ada. Ini ada kita hire dari mana, dari Indonesia untuk perawat ini. Dan juga itu sana juga gajinya juga cukup besar ya, lumayan ya. Nah itulah jadi sekarang pengorbanannya, perjuangannya ya kan. Tapi dibalas dengan penghasilan yang sangat memadai dan bisa bermanfaat buat dirinya mereka masing-masing dan juga orang tua. Masih muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya karena suatu saat juga ilmu itu juga akan dipakai di tanah air ya kan. Kalau misalkan mau ke Jepang lagi atau kemana lagi masih bisa bekal ya kan, pengalaman ya. Dan untuk di Jepang ini mereka tinggalnya misalkan kalau di rumah sakit ya itu udah ada asrama. Kalau untuk tempat tinggalnya itu tergantung perusahaan masing-masing. Ya. Kita juga nggak tahu akan di mana. Belum tahu ininya ya, tapi itu mungkin akan di arrange ya oleh pihak sana ya, di mana mereka bisa tinggal dan juga makan ya. Karena Jepang yang saya tahu juga di sana yang saya tahu dari teman-teman yang udah bolak-balik ke sana itu cukup mahal ya untuk biaya hidupnya. Ya setara dengan ini ya penghasilan ya. Penghasilan besar, ketemuan juga besar. Cuman kalau soal mereka bisa bergabung beli makanan masak masih di tempat ya rame-rame mungkin akan mengurangi biaya kan kayak gitu nih. Nah itulah jadi anak-anak adik-adik kita nih yang berangkatnya di sana itu ya usahakan jaga ini enggak ke dokter aja kan begitu kalau misalnya di sana. Jadi intinya kalau di luar negeri itu udah tanggung jawab kita sendiri, nggak bisa kita minta tolong sama orang tua kecuali ada teman-teman yang bisa membantu kita untuk bagaimana kita berobat ya kan, karena kan kalian juga udah paham lah kalau bahasa Jepang berobat dokter udah ngomong seperti apa lah gitu nanti itu yang jadinya baiknya kita di luar negeri. Karena saya juga ngalamin saat saya di sana juga saya sendiri, umur saya masih muda, umur 25 ya. Jadi saya ngalamin kayak hidup sendiri, saya sakit, ya saya pergi sendiri ke dokter. Jadi itulah perjuangan pada saat saya di luar, saat saya sakit. Tapi orang tua saya itu lepas, anak laki, ya kan, anak perempuan juga kayak Gila, Lisa juga ini kan, ya di sana itu menjadi satu tantangan, ya di negara itu. Nah, saya hanya bisa memberikan semacam motivasi aja ya, tapi kalau di sana itu intinya kalian itu kan bekerja, nanti biasanya dari user itu dibuat laporan ke KBRI atau konsulat jenderal nama-nama ini, karena suatu saat pada saat 17 Agustus mereka juga akan diundang
Iya. untuk acara-acara itu, gitu kan? Atau mungkin acara-acara kegiatan perusahaan itu mungkin yang resmi ya, kemerdekaan itu kan diundang, ya, jadi kan bisa ngumpul di situ nih dengan masyarakat lainnya ya kan. Nah itu coba deh nanti omongan saya nih, pasti akan diundang. Misalnya di sana tuh ada kedutaan, ada konsulat jenderal. Jadi konsulatnya kan di Tokyo ya, Osaka, KBRI-nya. Ada lagi konsulat jenderal di mana gitu. Ada beberapa ini. Nah itu kalian pegang nomor gitu. Kalau misalnya di Tokyo pegangnya nomor kantor KBRI. Ya itu pegang. Jadi kalian misalnya ini bisa komunikasikan dengan mereka. Dan ini saya harapkan kalian tetap semangat di sana dari segi apapun ya, dari segi ininya ya, kerjaan atau apa. Semoga kalian bisa sukses dan apa namanya ke depannya maupun apa ini. Oke.